Sob, kembali lagi dengan tim Tahu Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola. Jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi. Resmi, Roman Abramovich tak lagi urus Chelsea. Abramovich menjadi pemilik Chelsea sejak tahun 2003 yang lalu. Namun Tepan asal Rusia tersebut mendapatkan banyak kecaman menyusul krisis yang menimpa Ukraina. Abramovich yang punya hubungan erat dengan pemerintahan Rusia juga turut terkena imbasnya. Banyak yang meminta Abramovich untuk segera meninggalkan Chelsea. Setelah hampir 20 tahun mengurus Chelsea, Abramovich pada akhirnya membuat pengumuman sehari sebelum Chelsea menghadapi Liverpool di partai final Carabao Cup. Dia resmi menyerahkan kepengurusan klub kepada Yayasan Amal Klub. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Abramovich akan segera menjual Chelsea. Polandia tolak main melawan Rusia. Polandia dijadwalkan menghadapi Rusia di Moskow dalam partai pertandingan playoff Piala Dunia 2022 pada 24 Maret mendatang. Namun menyusul invasi Rusia ke Ukraina, Polandia akan memboikot pertandingan tersebut. Presiden Asosiasi Sepak Bola Polandia menyatakan timnasnya tidak akan bertanding melawan Rusia, dan striker Polandia yakni Robert Lewandowski mendukung keputusan tersebut. Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ada hal-hal yang lebih penting dalam hidup daripada sepak bola. Doa kami untuk Ukraina, kata dari salah satu penggawa timnas Polandia. Alexander Zinchenko menangis jelang laga Manchester City versus Everton. Laga Manchester City versus Everton pada hari Minggu berlangsung cukup haru, sebab ada dua pemain Ukraina dalam laga tersebut. Mereka yakni Alexander Zinchenko dari Manchester City dan Vitaly Mykolenko dari Everton. Jelang laga, penggemar dari kedua kubu memberikan dukungan emosional kepada dua Ukraina tersebut atas kasus yang tengah menimpa negara mereka. Alexander Zinchenko bahkan tertangkap kamera menangis menjelang kick-off pada laga dini hari tersebut. Keduanya memang tidak bisa menjadi starter pada laga itu, sebab terlalu egois jika Everton atau Manchester City memaksa para pemain untuk tetap tampil di tengah masalah yang tengah menimpa tanah air mereka. Pioli geram melihat buruknya kinerja wasit Serie A Italia. Juru taktik AC Milan yakni Stefano Pioli mengungkapkan kekesalannya atas kinerja wasit pada laga imbang timnya melawan Udinese. Ia menegaskan gol Udinese seharusnya tidak terjadi. Pioli yang melihat gol tersebut secara tegas disahkan oleh wasit Matteo Marchetti terlihat geram seusai laga. Menurut Pioli, musim ini Rossoneri telah banyak dirugikan oleh keputusan-keputusan ajaib penegak lapangan hijau. VAR ada untuk menghindari kesalahan-kesalahan seperti ini, jadi ini tidak dapat diterima dan ini bukan pertama kalinya kami dihukum seperti ini, lanjut Pioli. Christian Eriksen resmi kembali merumput. Christian Eriksen akhirnya menjalani debutnya untuk Brentford dalam duel laga kontra Newcastle United di ajang Liga Inggris. Dia masuk sebagai pemain pengganti di babak yang kedua. Brentford harus mengaku kalah dengan skor 0-2 dari Newcastle dalam laga tersebut, dan Eriksen diberi kesempatan bermain, sayangnya tidak bisa berbuat banyak. Meski berakhir kalah, pertandingan ini sangat penting bagi Eriksen pribadi. Ini pertama kalinya Eriksen merumput setelah mengalami cedera serangan jantung pada Euro 2020 yang lalu. Duet Harry Kane dan Son Heung-min lampaui catatan dari legenda Chelsea. Duet Harry Kane dan Son Heung-min resmi jadi pasangan dengan torehan terbaik dalam sejarah Liga Inggris. Dua Tottenham itu bermain sudah saling meladeni selama bertahun-tahun dan musim ini pun semakin matang. Terakhir keduanya mencetakkan gol ketika Tottenham mengajar Leeds United dengan skor telak 4-0. Harry Kane juga memberikan assist untuk Gleason di babak yang kedua. Duet keduanya berhasil melampaui pasangan Drogba dan juga Lampard sebagai kombinasi tersubur di ajang Liga Inggris. Duet Harry Kane berhasil menciptakan 37 gol, sedikit lebih tinggi dari duet Drogba Lampard yang telah melahirkan 36 gol.
Manchester City kembali perlebar jarak dengan Liverpool. Manchester City kembali memperlebar jarak dari Liverpool di puncak klasemen jadi 6 poin usai berhasil mengandaskan Everton 1-0. Pertandingan berjalan alot bagi Manchester City. Everton memberikan perlawanan sepadan dengan pertahanan tangguh dan serangan balik berbahaya. Manchester City sempat frustasi sampai akhirnya Phil Foden menciptakan gol kemenangan di menit ke-82. Pasukan Josep Guardiola membungkus 3 poin penting, dan kemenangan ini krusial untuk Manchester City mempertahankan posisi puncak klasemen sementara. Coutinho tidak menyesal tinggalkan Liverpool. Keputusan Coutinho pergi dari Liverpool dan pindah ke Barcelona adalah salah satu langkah terburuk dalam karirnya. Coutinho bisa dibilang gagal total di Camp Nou. Barcelona juga rugi besar. Mereka memecahkan rekor transfer untuk membeli Coutinho, tapi performa Coutinho jauh dari ekspektasi. Tidak menyesal, pada waktu tertentu kita harus membuat keputusan, dan salah satu mimpi saya adalah bermain untuk Barcelona, kata Coutinho dari ESPN. Usai gagal total di Spanyol, kini Coutinho mencoba kembali peruntungannya di ajang Liga Inggris. Dia dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari yang lalu dan punya beberapa bulan untuk membuktikan diri. Manchester United 22 shot tapi gagal cetakan gol. Manchester United terpeleset di pekan ke-27 ajang Liga Inggris. Berhadapan dengan Watford di kandangnya sendiri, Setan Merah hanya mampu bermain imbang 0-0. Sejak awal laga, Manchester United sebenarnya tampil dominan. Mereka bermain atraktif dan menciptakan banyak peluang pada laga tersebut. Namun entah kenapa peluang-peluang itu berakhir percuma saja. Mereka berhasil melepaskan total 22 shot dan hanya 3 tembakan Manchester United yang tepat sasaran, dan tidak ada gol yang tercipta. Manchester United tumpul, Ralf Rangnick merasa frustasi. Manchester United gagal meraih kemenangan saat menjamu Watford di kandangnya sendiri. Tim tuan rumah tak kuasa membobol gawang Watford walau mendominasi 2 kali 45 menit pertandingan. Dari total 22 tembakan percobaan, hanya 3 yang on target. Ralf Rangnick selaku manajer Manchester United angkat bicara perihal hasil imbang timnya tersebut. Dia menyebut Setan Merah sudah mencoba segalanya, tetapi sayangnya lini depan mereka tumpul. Hasil imbang melawan Watford ini tidak mengubah posisi Manchester United di papan klasemen. Setan Merah masih tertahan di peringkat keempat dengan koleksi 47 poin. Dusan Vlahovic selamatkan Juventus. Juventus bertandang ke markas Empoli di Giornata ke-27. 5 gol tercipta dalam laga tersebut yang dimenangkan oleh tim tamu dengan skor akhir 3-2. Moiskin membawa Juventus unggul di menit ke-32 sebelum Vlahovic menggetarkan gawang Empoli 2 kali, yakni di menit ke-45 dan menit ke-66. Adapun gol tuan rumah dibukukan oleh Simon di menit ke-39 dan juga Andrea Lamantia di menit ke-76. Dusan Vlahovic memang tampil terengginas dalam laga melawan Empoli tersebut. Opta mencatat penyerang Serbia itu terlibat duel 14 kali dengan lawan, serta melepaskan 3 tembakan yang berujung 2 gol. Performa Vlahovic mendapatkan apresiasi pelatih Juventus yakni Massimiliano Allegri. Dia menyebut pemain anyarnya tersebut memiliki kualitas yang sebelumnya tak dimiliki oleh si nyonya tua. PSG atasi Saint-Étienne. PSG menjamu Saint-Étienne dalam lanjutan Ligue 1 Prancis. Pertandingan tersebut berlangsung di Parc des Princes. Saint-Étienne mengejutkan tim tuan rumah pada menit ke-16 lewat gol dari Denis Bonga. Namun PSG kemudian comeback lewat brace dari Mbappe dan juga gol dari Danilo Pereira. Saint-Étienne gagal memperkecil ketertinggalan di sisa waktu yang ada dan laga tuntas untuk kemenangan PSG 3-1. Hasil ini membawa PSG untuk sementara kokoh di puncak klasemen Liga Prancis dengan torehan 62 poin. Sementara Saint-Étienne tertahan di urutan ke-16 dengan koleksi 22 poin. Ancelotti puas lihat Real Madrid menang. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti senang dengan kemenangan 1-0 timnya atas Rayo Vallecano dalam pertandingan La Liga Spanyol.
Karim Benzema menjadi pahlawan berkat golnya 7 menit menjelang waktu normal berakhir. Kemenangan ini memperlebar jarak Madrid di puncak klasemen dengan 9 poin dari tim urutan yang kedua yakni Sevilla. Itulah sebabnya Ancelotti senang dengan hasil akhir meskipun butuh perjuangan keras untuk memenangkan pertandingan. Rekor buruk Leeds United kebobolan 20 gol hanya di bulan Februari. Menurut catatan Opta, Leeds United sudah kebobolan 20 gol di ajang Liga Inggris hanya pada bulan Februari ini. Angka tersebut jadi yang terbanyak dalam satu bulan sejak Newcastle United pada tahun 1986 yang lalu. Naasnya, Leeds kebobolan 20 gol tersebut hanya dalam 5 pertandingan saja. Jadi rata-rata mereka kebobolan 4 gol di setiap pertandingan untuk bulan ini. Tidak hanya itu, catatan kebobolan Leeds United jauh lebih buruk karena mereka harus kebobolan minimal 3 gol dalam 5 laga pertandingan secara beruntun. Menurut Opta, Leeds United adalah tim kedua yang menorehkan catatan buruk itu sejak Sunderland pada tahun 2005 yang lalu. Rentetan hasil buruk ini pun berdampak langsung kepada status dari sang manajer yakni Bielsa. Terakhir kabarnya pihak klub sedang mempertimbangkan untuk memecat pelatih asal Argentina tersebut. Arsenal intip peluang bajak Marco Asensio. Asensio beberapa tahun terakhir adalah pemain yang krusial bagi Real Madrid. Ia menunjukkan performa yang impresif di lini serang milik Los Blancos. Namun di musim ini performa sang winger agak menurun, sehingga beredar rumor bahwa ia akan pergi meninggalkan Real Madrid karena kontraknya habis di tahun 2023 mendatang. Mengutip dari Eduardo Inda, ada beberapa klub yang tertarik memenang jasa dari Asensio. Salah satunya adalah klub Liga Inggris yakni Arsenal. Arteta dikabarkan terkesan dengan permainan dari Asensio. Ia menilai sang winger bisa memberikan dampak yang bagus untuk lini serang timnya. Arsenal dilaporkan sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk menggunakan jasa dari Asensio. Mereka menjanjikan sang winger menjadi pemain inti di tim mereka pada musim mendatang. Tidak hanya itu, Asensio juga diberi tawaran gaji yang sangat menarik, sehingga Arsenal berharap sang winger mau pindah menuju London Utara. Sergio Busquets tinggalkan Barcelona di musim panas. Kontrak Busquets di Barcelona akan berakhir di tahun 2023. Alhasil mulai muncul rumor terkait masa depannya kini. Pakar transfer Eropa yakni Fabrizio Romano melaporkan bahwa Busquets berpotensi pindah klub di musim panas nanti. Ada salah satu klub yang dilaporkan sangat serius untuk mendapatkan jasa dari Busquets. Menurut laporan tersebut, Busquets saat ini digoda oleh banyak klub MLS. Mereka tertarik untuk menggunakan jasa gelandang 33 tahun tersebut. Salah satu klub yang paling ngebet mendekati Busquets adalah Inter Miami. Tim milik David Beckham tersebut dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan sang gelandang. Pihak Inter Miami dilaporkan akan mengupayakan segala cara agar Busquets mau pindah ke Amerika pada musim panas nanti. Pasrah, Chelsea ikhlaskan kepergian Andreas Christensen. Kebersamaan Chelsea dan Andreas Christensen nampaknya akan berakhir pada musim panas nanti. The Blues dilaporkan sudah mengikhlaskan kepergian dari sang bek di musim panas. Kontrak Christensen di Chelsea akan habis pada musim panas nanti. Namun The Blues dilaporkan sedang mengupayakan sang bek untuk menekan kontrak yang baru. Sky Jerman mengklaim bahwa Christensen sudah hampir pergi dari Chelsea karena The Blues menyerah untuk mempertahankannya. Laporan itu juga mengklaim bahwa Christensen akan meninggalkan Inggris di musim panas mendatang. Dan saat ini ada dua klub yang dilaporkan menjadi klub potensial bagi Christensen. Mereka adalah Barcelona dan juga Bayern Munchen. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.